Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas kembali tanaman-tanaman yang banyak sekali digemari untuk tanaman hias maupun dijadikan tanaman di depan rumah atau di perkebunan agar menjadi lebih rimbun dan menjadi lebih teduh. Tanaman ini adalah pohon asam. Dan pohon asam ini memiliki buah yang memang terkenal sangat asam. Oleh karena itu dinamakan pohon asam. Tanaman ini tumbuh dengan sangat baik di Indonesia. Selain itu pula tanaman ini biasa dijadikan untuk buahnya sebagai bumbu dapur oleh kebanyakan ibu-ibu. Selain itu pula, dari buah asam ini memiliki banyak sekali manfaat. Pemanfaatannya digunakan untuk mengatasi masalah seperti menurunkan kolesterol yang tinggi, mengurangi nyeri haid, mengatasi ambeien atau wasir, mengobati sariawan, menurunkan demam, dan masih banyak lagi. Selain itu pula ada beberapa mitos. Bolehkah tanaman asam ditanam di depan rumah? Tanaman asam Jawa atau disebut juga tamarin ini merupakan salah satu tumbuhan yang dapat menjulang tinggi dan menghasilkan buah asam yang berguna sebagai bahan masakan. Tapi meskipun hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, menanam tanaman asam Jawa di depan rumah dianggap kurang baik menurut Feng Shui. Karena kebanyakan beberapa mitos bahwasanya tanaman asam itu memiliki energi spiritual, biasanya banyak hantu, tetapi itu hanyalah mitos. Dan tanaman asam ini proses penanamannya bisa melalui cangkok dan juga bisa dengan proses penanaman dari bijinya. Apabila ingin menanam dari bijinya juga bisa siapkan media tanahnya dengan tanah yang baik dan subur, lalu letakkan bijinya di atas tanahnya, maka dia akan tumbuh dengan sangat baik setelah beberapa bulan. Lalu dalam proses penanaman tanaman asam ini bisa dibilang susah-susah gampang, dikarenakan tanaman asam ini menjadi salah satu tanaman yang sangat sensitif apabila terlalu sering atau dipindah-pindahkan proses penempatannya. Contohnya apabila kita menanam dari biji, diletakkan di dalam sebuah pot, lalu dipindahkan dari pot tersebut ke perkebunan kita atau ke halaman rumah, alangkah baiknya atau saran saya untuk kita masukkan langsung bersama dengan medianya. Apabila medianya di dalam polybag, maka tanah yang ada dalam polybag itu juga diikut sertakan di dalam proses penanaman di halaman itu atau di perkebunan. Dikarenakan kebanyakan dari pohon asam ini sangat mudah sekali stres dan sangat mudah sekali mati apabila terjadi proses pemindahan dari pot atau polybag ke dalam tanah atau juga di halaman rumah ataupun tanah di perkebunan. Selain itu pula dalam daun asam Jawa ini terkandung senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang memiliki aktivitas antiseptik kuat sehingga efektif mencegah timbulnya infeksi pada luka. Penggunaan daun asam Jawa bisa membantu membersihkan luka secara alami dan mencegah perkembangan bakteri berbahaya. Jadi tidak hanya buahnya saja yang memiliki manfaat, tetapi daunnya juga memiliki manfaat untuk luka kita. Jadi apabila kita sehabis terjatuh atau memiliki luka pada bagian kulit kita, maka bisa menggunakan untuk proses sterilisasinya dengan mengusapkan daunnya di bagian yang terkena luka itu sendiri. Lalu tanaman apa saja yang dilarang di depan rumah, dan ini memang beberapa orang melarang atau meyakini bahwasanya tanaman asam itu tidak boleh ditanam di depan rumah, tetapi
sering sekali kita temui bahwasanya tanaman asam juga ditanam di depan rumah. Jadi untuk beberapa mitos itu tergantung bagaimana kita menanggapinya. Jadi boleh-boleh saja apabila kita memang tidak meyakini akan adanya hal itu, dan apabila kita tidak meyakini kita tanam di depannya. Apabila kita meyakini, ya kita tidak menanam di depan rumah kita tanam di perkebunan kita, juga tidak akan menjadikan sebuah masalah juga. Dan tujuan kita bukan tentang mitos atau faktanya dari pohon asem itu, tetapi manfaat yang terkandung di dalam buahnya, manfaat yang dari daunnya, dan manfaat dari pohon asem itu sendiri yang jauh lebih penting daripada mitos atau fakta itu sendiri. Sehingga menanam ini juga tidak akan merugikan kita.